wawancara saat ini. Mungkin saya bisa memperkenalkan nama saya dulu. Nama saya Muhammad Raffi. Kami dari UPN Veteran Jawa Timur Fakultas Hukum. Di sini kami sedang ingin mewawancarai Bapak terkait apa sih upacara unduh-unduh itu. Seperti itu Bapak. Oke, nanti saya harus jawab ini. Unduh-unduh itu apa sih ya? Sebetulnya unduh-unduh itu kalau bahasa Jawanya kan riyoyo, unduh-unduh yang artinya hari raya persembahan. Di mana itu kalau di GKJW kita di Gresik, karena saya ngomong Gresik jadi sebagai bentuk ucapan syukur warga karena sudah mendapatkan berkah dalam hidupnya, sehingga ada tema di masa unduh-unduh ini kita mempersembahkan persembahan yang khusus untuk Tuhan. Tadi adik-adik bisa lihat kan, ada berupa paket, ya, dan juga mungkin ada berupa paket buah, ya, dan juga ada persembahan yang berupa amplop ya. Oh iya. Itu tadi ada ya. Semua itu sebagai bentuk perwujudan rasa syukur kita ya, umat di Jemaat Gresik, untuk bersyukur kepada Tuhan bahwa kita sudah diberkati sama Tuhan. Sebetulnya momennya itu sih, sehingga ini menjadi khusus karena unduh-unduh ini menjadi sesuatu hal yang timing momennya pas. Jadi kita seluruh warga tadi adik-adik bisa lihat hampir seluruh warga kan datang. Memang ini menjadi satu pesta, dan ini kita lakukan setiap tahun, terus menjadi satu momen yang khusus untuk lakukan tiap tahun. Setahun sekali apa? Sebetulnya kalau di Gresik itu kita ada setahun 2 kali, tetapi biasanya yang tahun ini adalah biasanya cukup ngawali besar. Nanti yang kedua itu kira-kira di akhir tahun kita juga ada lagi. Nanti mungkin konsepnya bisa berbeda, kadang bisa sama, kita lihat situasi. Tapi melihat kerinduan warga seperti apa, kita di sini 2 kali. 2 kali ini di bulan Mei ini. Mei, satu lagi kelihatannya mungkin kalau nggak salah di September biasanya itu. Ya, lagi ya masih 6 bulan ya. Pertanyaan selanjutnya, sejak kapan dan di mana tradisi unduh-unduh ini sudah ada di Indonesia? Kalau tradisi unduh-unduh ini harusnya nanti yang jawab beliaunya ya, Pak Pendeta, yang lebih detail ya, karena mungkin dimulai mungkin di mana, di Mojowarno ya, nanti mungkin detailnya Pak Pendeta bisa cerita. Kalau saya di Gresik ini kan sebetulnya sejak Gresik didirikan, karena tradisi unduh ini sudah berjalan, maka di Gresik sudah dimulai. Karena memang tradisi awalnya dimulai dari jemaat, mungkin yang mulai di Mojowarno. Nanti Pak Pendeta bisa menjelaskan lebih rinci ya. Berarti yang di Mojowarno yang lebih besar ya tradisinya? Maksudnya lebih besar apanya? Mungkin mulai awalnya. Oh ya, kalau GKJW kan asal mulanya kan di sana. Sehingga mungkin karena di sana suasananya juga tidak di perkotaan ya, saya kan di desa ya. Sehingga mungkin kalau adik-adik melihat di sana mungkin bisa kayak pesta pora yang besar ya, karena ada arah-arahan. Kemudian materi pertaniannya juga banyak ya, mereka kan dari orang petani, sehingga mungkin banyak sekali yang bisa disampaikan di sana. Karena tempatnya yang di pusat di Mojowarno ya Pak Radian, itu kan di desa. Kalau bedanya di desa sama di kota itu ada bedanya nggak? Ya sebetulnya di kota itu, kalau di desa itu memang penghasilan di desa kan kebanyakan hasil tani. Mereka juga bertani sendiri ya. Kalau di kota itu kan mayoritas bukan petani, sehingga mungkin yang disampaikan di sini ya warga bisa juga berupa barang, bukan pertaniannya tidak banyak. Kalau tadi ada lihat kan ya mungkin berupa pasel ya kan, berupa buah ya, itu yang berbeda. Karena kita di perkotaan mungkin kita wujud nyatakannya itu dengan cara itu, mungkin ada apa ya, dalam bentuk amplop, mungkin warga ya kayak saya mungkin tadi malam mungkin kita belanja yang bisa kita bungkus di sini ya, semuanya itu sebagai bentuk perwujudan. Karena kalau di sini kan kita bukan petani, tapi kalau di tempat lain, Mojowarno mungkin di gereja GKJW yang lain yang dengan di pertanian ya, mereka hasil mungkin bisa kelapa, mereka di rumahnya panen kelapa, kadang mereka punya ayam ya dibawa ayam. Itu kan ya menunjukkan ya rezeki apa berkat dari Tuhan yang diberikan kepada kita apa. Mungkin mereka ternak apa ayam ya bawa ayam. Kalau di sini kan enggak ayam, saya harus beli kalau di sini kan ke pasar ya. Jadi
sebetulnya menyesuaikan, tetapi yang penting kan apa ya, semangatnya itu sama. Bahwa itu adalah sebagai bentuk rasa syukur. Nanti Bapak Pendeta bisa menjelaskan lebih detail. Berarti walaupun barangnya itu berbeda tapi esensinya tetap sama Ya, yang penting ya kalau barangnya kan ya tergantung situasional ya. Kalau di sini adanya ya ini. Kalau di sini ya saya harus banyak cari buah kelapa ya harus beli kan ya. Ya, tapi tetap yang bisa tetap temanya apa maknanya sama. Sama gitu. Nanti yang lebih detail ke ya Pak Pendeta ya. Mungkin untuk selanjutnya pertanyaannya dari saya Bapak. Izin memperkenalkan diri dulu, nama saya Lebito Domesar Randi, biasa dipanggil Gito Pak. Izin bertanya, untuk tradisi unduh-unduh ini itu sifatnya itu apakah wajib Pak? Dan bagaimana kalau ada jemaat yang tidak mengikuti Bapak? Ya sebetulnya kalau wajib itu tidak ya, karena ini sebagai bentuk. Karena kita bersyukur sebetulnya kan tidak harus unduh ya tiap hari. Artinya sebetulnya tidak wajib, tetapi menjadi tradisi ya. Kalau kita ngomong tradisi itu kan, wah kayak kita kalau mau rioyo itu kan rioyo, kayak orang lebaran itu kan lebaran itu waktunya, ya kan? Pasti itulah. Event itu seperti itu. Ya kalau mungkin ada warga kita yang punya kesibukan, tidak bisa hadir, ya tidak apa-apa. Tetapi biasanya mereka juga nggak hadir secara fisik, tetapi mungkin apa namanya dari persembahan yang lain dia tetap bisa juga dia tetap melakukan, karena ya kan mungkin bisa ngirim paketnya. Dan yang ini kan juga tadi ada dua konsep kan, dibuka juga lewat Zoom. Ya kan, ada lewat Zoom. Mungkin ini juga untuk memfasilitasi mungkin saudara-saudara kita yang mungkin hari ini ada yang ada acara kan, yang nggak bisa tinggal. Jadi kalau saya itu ada sesuatu bentuk persembahan. Cuma memang harinya dipaskan sama kan ya. Harinya mungkin tanggal ini kita samakan, sehingga harapannya ini menjadi kayak pesta. Kalau hari raya kan menjadi nih pesta kita bersama, kita wujudkan bersama-sama di hari ini. Itu Mas. Kalau dari tadi kan di salah satu rondonya saya lihat ada lelang pujian anak. Itu maknanya itu apa Pak? Ya sebetulnya kita mempersembahkan itu kan banyak. Ya, mungkin talenta itu kan juga bisa kita menjadikan persembahan. Anak-anak itu mungkin belum punya penghasilan. Kalau disuruh persembahan mereka juga paling mintanya ke orang tuanya, ya kan? Ya kayak sampean itu kalau diminta kan mintanya juga sama kan ya. Jadi kita persembahan itu berbagai macam kan, bisa berupa natura, bisa berupa apa namanya uang, ya kan? Ya, mungkin persembahan pujian juga bisa. Dan itu sebagai salah satu apa namanya wahana bagi kita menjadi apa ya, kita bisa apa ya merangkul semuanya. Jadi anak-anak nanti kita lelang ya, lumayan loh. Biasanya anak-anak kalau lelang juga karena banyak yang ikut, hasilnya juga lumayan, dan mereka juga bangga bahwa persembahan saya ternyata bisa memberikan juga ya, dengan menyanyi ya. Ada juga yang lain sebetulnya talenta yang lain juga bisa. Kadang bisa juga talentanya melukis. Kalau dulu ada warga kita, anak-anak kita bisa melukis, dia bikin lukisan dibawa ke sini untuk bisa dilelang. Jadi lelangan tidak harus kita beli. Kalau memang kita bisa melukis, bisa pakai melukis. Dulu ada mungkin memelihara burung, ya, ya bisa berubah di sini banyak. Jadi itu, jadi pujian sebagai bentuk persembahan juga kan ya. Persembahan kan semuanya kan. Lalu mungkin apa bedanya Pak? Tadi ada lelang yang tertutup, terbuka, lalu ada lelang khusus, itu perbedaannya apa Pak? Ya itu kalau itu hanya apa ya, kayak teknik dari panitia ya. Panitia itu kan warga kita banyak di apa ya istilahnya, hierarki warga kita ini mungkin dari ekonominya begini ya kan, dan banyak hal kan ya. Kenapa kita pakai yang lelang? Jadi paling belakang itu yang khusus, yang besar ya, lelang khusus ya. Ada khusus. Ya khusus itu ada 3, biasanya khusus kita siapin itu 1 minggu atau 2 minggu sebelum. Tapi bisa kita share ke keluarga lewat YouTube. Mungkin juga ada warga kita yang tinggalnya di luar kota mungkin, ya bisa dimasukkan di lelang khusus ya. Kenapa kita pakai yang lelang
Jadi paling belakang itu apa tadi? yang khusus. Yang besar ya, lelang khusus ya. Ada khusus. Ya khusus itu ada 3, biasanya khusus kita siapin itu 1 minggu atau 2 minggu sebelum. Jadi bisa kita share ke keluarga lewat YouTube. Mungkin juga ada warga kita yang tinggalnya di luar kota mungkin, ya bisa dimasukkan di lelang khusus ya. Kalau lelang khusus itu kan semua persembahan yang masuk itu nanti ya dimasukkan sebagai persembahan. Cuma nanti yang rupiahnya besar itu biasanya yang dapat barang itu. Nanti kan ya. Jadi semua masuk di situ ya kan ya. Dapat 100.000, ada 10 orang ya kan ya. Yang paling besar berapa? Ya semua persembahan masuk itu khusus. Semua itu apa ya? Kita harapkan dengan metode 3 ini kita bisa menampung aspirasi orang yang banyak. Ada yang senang lelang, ya itu kan. Tapi ada juga orang yang memang tidak suka lelang terbuka, tidak suka diketahui orang. Kan itu ya. Dia ikut yang tertutup. Bisa khusus kalau masuk kan. Tertutup kan tinggal taruh aja. Nanti yang tertinggi yang menang. Jadi kita orang macam-macam kan. Ada orang yang aku nggak suka lelang terbuka gitu kan. Aku lebih baik diam-diam saja. Jadi itu sebetulnya metode dari panitia untuk menampung semua keinginan dan pola hidup warga seperti apa gitu. Karena terbuka semua jangan-jangan ya tidak banyak suka gitu kan ya. Ya kan? Memang kalau terbuka itu biasanya lebih bagus karena apa? Kita tinggi-tinggian ya. Yang paling besar yang menang. Tetapi tidak semua warga kan ikut. Makanya kita tampung dengan lelang tertutup. Lelang khusus. Ada lagi satu lagi yang di luar tuh basar ya. Ya, basar itu lelang dengan harga pas. Ya mungkin warga terus aku nggak lelang tapi aku ini ya tinggal bawa. Nanti semua tadi ya bentuk-bentuk itu ada sebagai sebagai strategi panitia supaya kita bisa menampung seluruh aspirasi warga. Harapannya semua warga bisa ikut mengikuti ini gitu. Kalau kita hanya satu terbuka nanti warga ya sudah habis ibadah udah pulang. Aku udah ikut ya, makanya semua kita fasilitasi dengan itu. Itu Mas. Memang bukan ada tuntutan atau peraturannya seperti itu? Nggak ada. Nggak ada. Sebetulnya itu ada dari perjalanan waktu ya, kita melihat di awal ini kok ini ya. Oh ini lelang, ternyata ada warga yang nggak seneng lelang. Jadi ini proses yang berjalan mungkin udah lama ya. Mungkin ke depan aspirasi dengan anak-anak yang generasi Z seperti Anda nanti wah kita lelang mungkin yang termasuk lelang online itu kan baru muncul sekarang. Iya kan? Mungkin nanti lelang WA, nanti ke depan bisa yang lain kan, kita nggak tahu. Saya kira itu bisa dengan tetap aturan mainnya ini adalah persembahan. Yang kita bungkus menjadi konsep ini persembahan dari Tuhan ya, saya untuk kita untuk Tuhan. Konsepnya tetap. Nanti kalau nanti adik-adik punya usulan dari melihat tadi Pak ini bagus dikasih begini, monggo kita ya kan, kita terima kasih kan ya. Wah dikasih pola begini ini saya melihat di sana bagus, itu bisa kita terapkan. Jujur kalau dari saya tadi terlihat ini cara bermainnya itu menarik Bapak, ada 3 ini saya. Ya jadi itu, tapi kalau nanti ketemu nambahin monggo usulan. Ya, yang penting kan nanti kita share ke warga, semuanya tetap kan, karena gereja kita itu warga kan. Warga oke, pakat, kita sosialisasi semua bisa jalan. Teman saya tadi mau ikut lelang Pak. Loh, nggak apa-apa. Sekarang aja habis ini ya. Habis ini ya. Mungkin dari saya cukup itu Pak. Mungkin dari saya konklusin aja Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdullah Muhammad. Saya juga dari Fakultas Hukum sama kayak anak-anak. Mungkin gini Pak, saya konklusin di akhir doang ya Pak. Berarti acara unduh-unduh ini sebenarnya awalnya itu bisa kita katakan hampir akulturasi sama bentuk kayak semi bersih desa gitu kan Pak. Semi kayak sedekah bumi ya, sedekah bumi ya. Hampir sama seperti sedekah bumi, tapi dia akulturasi dengan budaya dari Kristen ya, atau berbeda. Betul, detailnya nanti Pak Pendeta ya. Oke. Ya kalau ada salah juga ya. Tapi mungkin histori dulu kan nenek moyang kita kan ya petani semua ya. Iya. Ya kan? Dimana petani-petani itu kan ya hasil bumi. Sehingga biasanya habis panen itu ada harus yang memang dipersembahkan untuk untuk Tuhan. Betul gitu kan ya? Iya.
Ya, jadi konsepnya sih seperti itu. Cuma mungkin sedekah bumi ya ini hal yang berbeda, tetapi dalam prinsipnya bahwa ini adalah berkat dari Tuhan. Berarti bagaimana kita Kayak kita bersyukur, iya ya kan? Bersyukur habis panen padi, ya kan panennya bagus, mungkin kita sama-sama kita. Nah, sebenarnya nanti detailnya historinya Pak Pendeta. Cuma sebenarnya konsepnya itu. Jadi luapan rasa syukur kita sudah diberkati oleh Tuhan, ya kan? Karena hidup kita ya kalau yang petani dulu kan ya hasilnya bisa lebih bagus. Jadi itu kan itu sebetulnya gitu. Kalau sekarang kalau di kota ya kita sudah bisa bekerja, apa ya yang kan? bisa kita berikan dengan Ya, cara kita pribadi gitu kan. Seperti itu. Ya. Berarti lebih ke bagaimana kita menunjukkan, bagaimana kita meluapkan rasa syukur kita, itu yang dilakukan di undur-undur tadi ya Pak. Oke. Makanya sebetulnya undur itu hari rayanya saya pernah disampaikan oleh Pak Pendeta, bukan hari rayanya pendeta, bukan harinya gereja, tapi harinya apa? Semua warga. Karena harapannya semua warga itu kan, wah ini undur ya, saya harus mempersembahkan apa? Bagaimana jemaat melihat? Ya, jadi ya iya. kalau bisa kan keluarga, bukan karena panitia. Kalau panitia seperti kita itu kan paling sebarang pengumuman kan. Jangan sampai undur ini hari rayanya panitia. Iya kan? Tapi panitia hanya menyiapkan fasilitas, ya kan? Ya makanya tadi termasuk konsumsi makan ya kita serahkan warga ada kupon dibeli disiapkan oleh. Nah itu kan sebagai bentuk bahwa undur ini bukan miliknya panitia. Panitia hanyalah penyelenggara. Tetapi undur-undur jangan sampai bahwa tiap warga sadar bahwa keluarganya kan sudah bisa diberkati, maka saya harus bersyukur. Dan kita dikasih di Gresik ada 2 kali ya. Nah, ini kita bersyukur, nanti ada lagi ya. Bagaimana jemaat melihat ya kayak saya pribadi mungkin kita di rumah, nah nanti kita apa ya bicarakan sama keluarga, oh kita ini kita persembahkan, kan itu menjadi satu culture, itu bentuk bersyukur. Ada juga yang memang nggak ngasih ya nggak apa-apa kan. Ya, saya itu kan pribadi masing-masing. Saya cukup nanti di sana mempersembahkan dalam bentuk natural, ya kan ya. Nah, atau nanti saya ikut lelangnya aja, tapi gitu kan. Jadi jumlah barang di sini sebetulnya bukan panitia yang beli. Barang-barang tadi bukan panitia yang beli, tetapi itu warga. Oh bagaimana? Berarti tadi hampir keseluruhan barang yang ngisi itu adalah warga? Ya, jadi ya kalau warganya banyak ngasih ya banyak gitu loh. Makanya panitia bertugas bagaimana supaya barang itu banyak. Maksud tadi sepatu yang naiki lelang itu warga juga? Iya, kelihatan. Oke. Jadi beragam ya. Panitia, kalau panitia harus beli semua kan ya kenapa biar panitia. Bahkan tahun ini panitia juga nggak perlu biaya ini. Jadi kayak tadi semua dari warga, karena ini adalah hari rayanya warga, bukan hari rayanya panitia. Karena kalau panitia ini nggak, tadi semua barang itu dari warga. Kayak tadi malam itu masih ada, kayak saya tadi malam kebetulan ada ini, ada sama istri saya, ayo bawa sana, taruh gitu. Nanti panitia tinggal kasih harga berapa, kan panitia itu kasih panitia. Iya, backup acara saja berarti panitia. Ya, panitia tugasnya gimana caranya yang hadir banyak, yang ikut banyak, terus bahan yang dilelang juga banyak. Hasil masuk semua. Terus ujung-ujungnya nanti rezeki hasilnya juga banyak, kan gitu kan? Iya. Itu aja. Ya mungkin dari saya Cukup ya. Saya cuman conclusion di akhir aja. Terima kasih atas wawancaranya Pak. Kami mohon maaf jika mungkin merepotkan karena kami mengganggu acaranya juga tadi. Mohon maaf juga mungkin kalau ada kami salah kata atau apa, perilaku kami yang kurang mengenakan. Mohon maaf. Ya untuk yang pakem tadi story mungkin nanti Pak Pendeta ya yang bisa menjelaskan. Siap. Ya, saya mohon maaf. Kami sudah sangat terima kasih mau diwawancarai dengan Pak. Mungkin sekian teman-teman. Terima kasih Bapak.